Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk hadis yang ketiga dari bab syurutus shalah, masih dari kitabus shalah, atau hadis yang ke-207 dari susunan hadis-hadis Bulughul Maram. Wa anha, berkata Al-Hafiz, wa anha, dan diriwayatkan darinya, maksudnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena hadis sebelumnya adalah hadis Aisyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salatnya haidin, wanita yang sudah balik, bukan wanita haid, maksudnya wanita yang sudah balik, illa bi khimarin, kecuali dengan khimar, maksudnya jilbab, kain yang menutupi kepalanya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh al-khamsah, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Itu al-khamsah. Cuma di sini dikecualikan illa An-Nasa'i, kecuali Al-Imam An-Nasa'i. Jadi diriwayatkan oleh yang 5 kecuali An-Nasa'i. Ya, jadi tidak termasuk An-Nasa'i dari 5 itu. Berarti cuma Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al-Imam Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Baik, hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya adalah hadis yang lemah. Ya, kenapa? Karena di dalam sanad hadis ini Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Aisyah, sementara Muhammad bin Sirin itu tidak pernah diriwayatkan ketemu dengan Aisyah, apalagi meriwayatkan. Ya, berarti hadis ini adalah hadis yang munqati, hadis yang terputus sanadnya, sehingga dilemahkan oleh para ulama kita. Dilemahkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini dari sisi sanadnya itu lemah, akan tetapi di sana ada ijma' ulama, ijma' ulama, kesepakatan para ulama bahwa wanita yang sudah balik itu tidak akan diterima sholatnya kecuali kalau dia pakai khimar. Kecuali pakai khimar, itu penutup kepala atau jilbab. Baik. Dalam hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Kata tidak akan diterima ini memiliki dua kemungkinan. Itu kemungkinan tidak diterima sama sekali, artinya batal. Kata la yaqbalullah ini juga bisa bermakna tidak diterima dengan penerimaan yang sempurna, tidak diterima dengan penerimaan yang sempurna.
Maka apa yang dimaksud dari hadis ini? Kalau yang hilang dari sholat itu adalah syaratnya ya, atau rukunnya ya, syaratnya atau rukunnya atau wajibnya, ya maka berarti tidak diterima, maksudnya tidak sah, batal sholatnya ya, batal sholatnya. Maka kata la yaqbalullah, tidak diterima, maksudnya batal kalau yang ditinggalkan atau yang terluput dari sholatnya itu adalah ya syarat, ya syarat dari sahnya sholat atau rukunnya atau wajibnya. Baik. Kemudian kalau yang terluput dari sholatnya itu bukanlah syarat ya, dan bukan juga penghalang yang mengharuskan tidak sahnya sholat, maka dimaksud dengan tidak diterima di sini maksudnya adalah tidak diterima secara sempurna. Ya, seperti orang yang sholat sementara di perutnya itu ada khamar, ya, di perutnya ada khamar. Ini disebutkan la yaqbalu, tidak diterima, maksudnya tidak diterima secara sempurna. Sholatnya sah, cuma tidak diterima secara sempurna. Baik. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salata haidin, salatnya haid. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter-let bisa dipahami wanita yang haid. Ya, tidak diterima salatnya wanita yang haid. Padahal haid ya di sini yang dimaksud ya bukan wanita haid, tapi yang dimaksud adalah wanita yang sudah balik. Ya, yaitu al-mar'ah allati balagat, wanita yang sudah balik. Ya, dan tanda baliknya wanita itu bukan hanya dengan haid. Ya, bisa dengan mimpi. Ya, atau ihtilam ya. Mimpi basah istilah kita. Karena mimpi basah ini bukan hanya dialami laki-laki, tapi juga dialami juga oleh wanita. Nah, kalau wanita mimpi basah maka berarti itu pertanda bahwa dia sudah balik, ya sebagaimana yang terjadi pada laki-laki. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan qad ajma'al ulama ala anna al-ihtilam fir rijali wan nisa. Ya, para ulama telah sepakat bahwa ihtilam, mimpi basah itu terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ya, yalzamu bihi al-ibadat wal hudud, ya, wasairul ahkam. Ya, dengannya, yaitu dengan mimpi basah ini, ya maka dia sudah harus melakukan ibadah, ditegakkan hukuman pidana dan semua hukum-hukum Islam. Baik. Jadi yang dimaksud dengan haid di sini adalah wanita yang sudah balik. Ya, wanita yang sudah balik. Ya, apa saja tanda-tanda balik yang sudah ada padanya, maka kalau dia sholat tidak memakai jilbab, maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak diterima. Dan dari sini kita fahami juga bahwa kalau dia belum balik, kemudian sholat tanpa hijab atau sholat tanpa jilbab, sah tidak sholatnya? Sholatnya sah. Kalau dia belum balik, karena disebutkan di sini hanya yang balik, ya, hanya yang balik saja. Artinya yang tidak balik, yang belum balik, kalau dia sholat tanpa jilbab, maka sholatnya sah. Baik. Illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Khimar yang dimaksud adalah ma yukhammiru bihi al-mar'ah ra'saha. Itu apa yang menutupi wanita, kepalanya wanita. Itu jilbab, ya kita istilahkan dengan jilbab. Baik. Dari hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah, kita mengambil faedah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Minhatul Allam. Beliau mengatakan istadalla bihadzal hadisi man qala innal binta idza balagat wajaba 'alaiha an tughatti ra'saha fi salatiha. Telah berdalilkan dengan hadis ini para ulama yang berpendapat
bahwa innal binta, sesungguhnya anak perempuan itu apabila dia sudah balik, maka wajib atasnya untuk menutupi kepalanya. Wajib atasnya untuk menutup kepalanya di dalam salatnya. Fa in shallat wa syai'un min sya'riha maksyufun lam tasihhu salatuha. Apabila dia salat dan sesuatu dari rambutnya tersingkap, ya, sesuatu dari rambutnya tersingkap, maka lam tasihhu salatuha, maka salatnya tidak sah. Qala At-Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, aqiba haditsil bab, ya, setelah beliau menyebutkan hadis bab ini, hadis ini, beliau mengatakan wal amalu alaihi inda ahli ilmi, dan yang diamalkan, ya, oleh para ulama adalah annal mar'ata idza adrakat, bahwa wanita apabila dia sudah balik, fasallat, lalu dia salat, wa syai'un min sya'riha maksyufun, dan sesuatu dari rambutnya tersingkap, la tajuzu salatuha, maka salatnya tidak boleh, maksudnya salatnya tidak sah. Wa mafhumul hadis, dan yang bisa difahami dari hadis ini, ya, jadi kalau dia sudah balik salat tidak menutup kepalanya, itu tidak sah salatnya. Maka yang difahami dari hadis ini, annal binta allati dunal bulugh tasihhu salatuha, bahwa anak perempuan yang dia belum balik maka salatnya sah, walau kana ra'suha maksyufan, sekalipun rambutnya, ya, kepalanya itu tersingkap, ya, sekalipun kepalanya tersingkap. Li'anna aurataha akhaffu min auratil balighah, karena auratnya wanita yang belum balik itu lebih ringan dibandingkan auratnya wanita yang sudah balik. Wa ammal wajhu, adapun wajah, fa innal mar'ata takshifu wajhaha fis shalah, maka wanita itu dia harus menyingkap wajahnya di dalam salat. Jadi wanita dia harus menyingkap wajahnya di dalam salat. Wa qad naqala Ibnu Battal al-ijma'ah, dan Imam Ibnu Battal itu telah menukil ijma' ala anna lil mar'ah, bahwa wanita itu antubdi wajhaha fi shalah, bahwa wanita itu hendaknya dia menampakkan wajahnya di dalam salat. Wa yarahul ghuraba, ya, dan dilihat oleh orang asing, yaitu wanita laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Nah, cuma di sini komentari perkataan yang terakhir, dan dilihat oleh orang wanita asing, ya. Wa qala Ibnul Munzir, dan Ibnul Munzir mengatakan ajma'a aktsaru ahli ilmi ala anna lil mar'ati al-hurrati an tusalli makshufatal wajh. Para ulama telah sepakat, kebanyakan ulama telah sepakat bahwa wanita itu, wanita yang merdeka, hendaknya dia sholat dalam keadaan wajahnya tersingkap. Illa idza kana bihadratiha ajadibun laisu min maharimiha, kecuali kalau di dekatnya ada laki-laki asing, ya, laki-laki ini bukan mahramnya, ya, ka akhi zaujiha, seperti saudara laki-laki suaminya, ya, iparnya, ya, wabni ammiha, atau anak laki-laki pamannya, anak laki-laki dari pamannya. Fayajibu 'alaiha sitrahu 'ala ar-rajih min qawli ahli ilmi,
maka pada waktu itu wajib bagi dia untuk menutup wajahnya menurut pendapat yang paling rajih dari dua pendapat para ulama. Li'annahu aurah fi babin nazar. Karena wajah itu adalah aurat dari sisi dilihatnya. Ya. Fasitruhu ab'adu lil fitnah. Maka menutup wajah itu lebih jauh dari fitnah. Wa aslamu lid-din, lebih selamat untuk agamanya, wa aslahu lil muslimin, dan lebih bermaslahat bagi kaum muslimin. Jadi aurat itu ada aurat di dalam salat, ya, dan ada aurat yang wanita itu harus menutupinya dari pandangan orang. Ya, harus menutupinya dari pandangan orang. Ya. Dan tidak mengharuskan bahwa aurat di dalam sholat, ya berarti itulah juga aurat di luar sholat. Ya, artinya boleh dilihat, tidak mesti. Ya, seperti wajah di dalam sholat itu bukan aurat, ya harus dibuka. Tapi dari sisi, ya, tapi di luar sholat kalau orang melihatnya maka dia termasuk aurat, maka dia harus ditutupi. Maka wanita ketika dia sholat dan di dekatnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia harus menutup wajahnya. Ya, dan ini sebagaimana kata penulis, ini lebih jauh dari fitnah, lebih menyelamatkan agamanya dan lebih bermaslahat bagi kaum muslimin. Ya, jadi wajah, ini wajah. Jadi wajah dalam sholat itu wajib untuk dilepaskan, dibuka, disingkap. Ya, wajib untuk disingkap. Tapi kalau ada yang lihat, maka dia harus menutupi wajahnya. Ya, karena dia aurat dari sisi dilihatnya. Ya. Wa ammal kaffan, adapun al-kaffan itu ini ya. Wa hadduhuma ila rusghaini. Dan batasan al-kaffan itu adalah sampai pergelangan tangan ini. Ini namanya kaf ini, ya. Ini punggung kaf, ini ya, batinul kaf. Ini zahirul kaf, ini batinul kaf. Maka fal jumhuru minal hanafiyyah wal malikiyyah wal syafi'iyyah wal hanabilah fi ihda riwayatain ala annahu yajuzu lil mar'ati an takshifa kaffaiha fi shalah. Jadi mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, Hambali, ya, dalam salah satu riwayat dari dua riwayat. Itu dalam mazhab Hambali ada dua riwayat. Ya, di sini disebutkan salah satu riwayatnya dari dua riwayat, yaitu bahwa wanita boleh menyingkap, ya, kedua tangannya di dalam sholat. Ya, tangan kita maksud ini ya. Ya, boleh menyingkap, ya, kedua tangannya ini, ya, al-kafnya di dalam sholat. Ya, jadi boleh, jangan difahami afdol, ya. Ya boleh. Tapi tentu di situ ada yang afdol. Yang afdol adalah tetap menutupinya. Waqtara hadhihi riwayah min al-Hanabilah al-Muwaffaq wa Ibnu Taimiyah wal Mardawi. Ya, dan riwayat dari al-Hanabilah ini itu dipilih oleh al-Muwaffaq, maksudnya Ibnu Qudamah. Yang Al-Muwaffaq ini laqabnya Ibnu Qudamah. Wa Ibnu Taimiyah wal Mardawi, dan al-Imam al-Mardawi. Li'anna amraha bi taqtiyati yadayha fi shalah yahtaju ila dalilin. Karena perintah kepada wanita untuk menutupi kedua tangannya di dalam salat ini butuh dalil, ya. Ini butuh dalil, artinya mengharuskan, mewajibkan dia untuk menutup tangannya di dalam salat, ya, tidak memperlihatkan tangannya dalam salat. Ini membutuhkan dalil. Ya, wa inna ma hiya ma'muratun bil khimari ma'al qamis. Namun ia hanya diperintahkan untuk memakai khimar, itu jilbab, ma'al qamis, disertai dengan qamis. Ya, qamis itu seperti jubah, ya, yang menutupi dari atas sampai ke bawah. Wa riwayah as-tsaniyah fi mazhab al-Hanabilah. Kemudian riwayat yang kedua dalam mazhab Hanabilah.
Ya, karena kita sebutkan tadi mazhab Hanabilah itu ada 2 riwayat. Ya. Nah, kemudian riwayat yang kedua dari mazhab Hanabilah, wahiyya sahih minal mazhab, dan ini yang sahih dari mazhab Hanabilah, annahu la yajuzu lil mar'ah an takshifa kaffaiha fi shalah, bahwa tidak boleh bagi wanita untuk menyingkap kedua tangannya di dalam salat. Waqtaraha al-aksar, dan ini dipilih oleh mayoritas mazhab Hanabilah. Wa jazima biha al-Khiraqi, dan ini yang dikuatkan oleh al-Imam al-Khiraqi ya di dalam seperti yang disebutkan dalam Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah, li umumi qauli ta'ala, ya qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Fa idza kharajat, apabila wanita itu keluar, istasyrafaha syaitan, maka syaitan itu akan menghiasinya, memuliakannya. Ya, makanya wanita kalau dia keluar itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Makanya wanita wajib untuk menutupi ya seluruh ya badannya agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Lakin qad yunazi'u fi hadzal istidlal bi anna al-mar'ata awrah idza shallat bi hadratil ajanib ya fatughatti kaffaiha. Ya, akan tetapi ya istidlal ini itu diselisihi bahwa wanita itu adalah aurat apabila dia sholat dan di dekatnya itu hadir ada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia harus menutupi kedua tangannya, ya, sebagaimana wajah tadi. Ya, amma idza shallat wahdaha, adapun kalau dia sholat sendiri, bihaitsu la yaraha ahadun, di mana dia sholat tidak ada seorang pun yang melihatnya, atau haitsu la yaraha illa maharimuha, atau tidak ada yang melihatnya kecuali mahramnya, wa nisaul muslimin, dan wanita kaum muslimin saja, maka fala yata'atta hadzal istidlal, maka jangan dia datang dengan istidlal ini, dengan dalil ini, ya, yang mengharuskan dia, yang dia menganggap wajib untuk menutup kedua tangannya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi untuk tangan jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, tangan ini dia hanya harus ditutupi kalau di dekat kita ada laki-laki. Ya, ada laki-laki, artinya wanita ya. Di dekat wanita itu salatnya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia harus menutupi tangannya sebagaimana dia harus menutupi wajahnya juga. Ya, adapun kalau tidak ada, maka tidak wajib bagi dia untuk menutupi tangannya. Kita kan tidak wajib, bukan berarti afdolnya disingkap, diperlihatkan. Tetap afdolnya tidak diperlihatkan. Afdolnya tidak diperlihatkan, ya, tapi bukan sebuah keharusan. Andainya dia memperlihatkannya, maka itu tidak mengapa. Ya, dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa tangan itu dia boleh disingkap tapi afdolnya ditutupi. Baik. Kecuali ketika ada laki-laki lain, ya maka dia harus menutupinya, ya, karena itu lebih baik ya bagi wanita tersebut dan lebih baik juga bagi orang lain. Wa ammal qadaman, adapun al-qadaman kedua kaki, fal jumhur min asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wal Malikiyah annahuma auratun fis shalah. Adapun al-qadaman, adapun kedua kaki, kedua kaki itu ya batasannya sampai mata kaki, ya. Ya, bukan sampai betis, tidak, ya sampai mata kaki saja. Ya, sampai mata kaki itu namanya kaki. Fal jumhur, maka mayoritas ulama seperti mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, ya mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, ya ketiganya berpendapat annahuma aurat, bahwa kedua kaki ini aurat fis shalah, di dalam salat.
Fala yajuzu kashfuhuma, maka tidak dibolehkan untuk menyingkap keduanya. Dia aurat maka tidak dibolehkan untuk menyingkap keduanya. Ya, sebagaimana dia juga aurat dari sisi pandangan, dari sisi memandangnya. Ya, makanya wanita itu harus menutupi kedua kakinya, ya. Wastadallu bi hadis Ummi Salamah, berdasarkan hadis Ummi Salamah al-ati insyaallah, yang akan disebutkan insyaallah yang di bawah ini. Idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamai, apabila pakaiannya itu panjang, longgar, maka yughatti zuhura qadamaiha, maka dia menutupi punggung kedua kakinya, menutupi punggung kedua kakinya. Wal qaulu tsani, kemudian pendapat yang kedua tentang kedua kaki, ya. Mereka berpendapat ini annal qadamaini laisa bi'aurah, bahwa kedua kaki ini keduanya bukanlah aurat. Fayajuzu kashfuhuma fi shalah, maka boleh menyingkap kedua kaki ini di dalam salat. Wa huwa qaulul Hanafiyah, dan dia adalah perkataan pendapat Al-Hanafiyah, itu mazhab Hanafiyah. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Li'anna al-amra bi taqdiyatil qadam yahtaju ila dalilin, karena perintah untuk menutupi kaki ini butuh kepada dalil. Ya, butuh kepada dalil. Qala sahibul insaf, berkata sahibul insaf, yaitu penulis kitab Al-Insaf, wa huwa shawab, dan inilah pendapat yang benar. Itu mengatakan bahwa kedua kaki ini bukanlah aurat, maka boleh menyingkapnya di dalam salat, boleh menyingkapnya di dalam salat. Tayyib, wallahu alam. Kemudian kata beliau, wa hadhil ahkam innama hiya lil hurrah, dan hukum-hukum ini hanyalah berlaku untuk wanita merdeka. Wa ammal amah, adapun wanita budak, fa auratuha minas surra ila rukbah, maka auratnya wanita yang tidak merdeka atau budak ini auratnya dari pusar sampai kedua lututnya, sama seperti aurat laki-laki. Ala qaulil jumhur, berdasarkan pendapat jumhur. Illa Ibnu Hazm, kecuali Ibnu Hazm, fayara annaha kal hurrah. Ibnu Hazm memandang bahwa budak itu sama seperti wanita merdeka. Wa tafasilul mas'alah fi kutubil fiqh, dan perincian masalah ini itu disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Kita bisa merujuk ke dalam kitab-kitab fikih tersebut, untuk membaca lebih dalam lagi tentang masalah ini. Baik. Selanjutnya jemaah dimuliakan oleh Allah, kita melangkah hadis yang keempat atau hadis yang ke-208. Wa an Jabir, dan dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahu, bersabda kepadanya, itu kepada Jabir, in kana thawbu wasi'an, apabila pakaian itu luas, longgar, luas, faltahif bihi, maka faltahif bihi, maksudnya gunakanlah pakaian itu untuk menutupi bagian bawah dan bagian atas, atau gunakan sebagai sarung sekaligus sebagai selendang yang menutupi pundak. Karena ada perintah dari Nabi SAW untuk menutupi pundak ketika seseorang sedang sholat, seperti hadis setelahnya, hadis yang kelima. Yakni fi sholat, maksudnya di dalam sholat, gunakan iltahif bihi, maksudnya gunakan sebagai pakaian bawah dan pakaian atas sekaligus. Berarti ujung satunya, kalau dibagi dua, ujung satunya
pakai untuk menutupi pusar sampai lutut, kemudian ujung yang lainnya dipakai untuk selendang. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim, fakhalif baina tarfaihi, fakhalif, ya, selisihi di antara dua sisinya. Selisih di antara dua sisinya, maksudnya satu sisi dipakai untuk di bawah dan satu sisi dipakai untuk di atas. Fa in kana dayyiqan fattazir bihi. Kalau pakaiannya sempit, tidak memungkinkan untuk menutup pundak, maka cukup tutupi saja bagian bawah. Ya, aurat bagian bawah. Dan biarkan dadanya, pundaknya terbuka. Ya. Baik. Ya, dari sini ada gambaran bahwa menutupi pundak di dalam sholat itu bagi laki-laki, ya, itu hanya diharuskan kalau seseorang mampu, pakaiannya luas, pakaiannya ada, pakaian yang bisa digunakan untuk menutupi pundaknya. Tapi kalau tidak ada, dia cuma memiliki satu kain saja yang cukup untuk menutupi pusar dengan lututnya, maka dia sholat dalam keadaan seperti itu boleh, walaupun dadanya terbuka atau pundaknya terbuka, tidak mengapa. Ya, kalau memang pakaiannya sempit. Tapi kalau dia punya pakaian, maka dia harus menutupi pundaknya. Kemudian hadis yang kelima, walahuma min hadis Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh keduanya itu Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, janganlah salah seorang di antara kalian salat dalam satu pakaian, laisa ala atiqihi minhu syai', yang tidak ada di atas pundaknya sesuatu pun dari pakaian itu. Ya, ini melarang seseorang untuk salat menggunakan satu pakaian, satu kain untuk menutupi pusar dengan lututnya saja. Ya, sementara pundaknya tidak dia tutupi. Tapi difahami dari hadis ini, kalau orang itu punya pakaian yang lain, ya, maka berlaku larangan ini. Tapi kalau dia tidak memiliki pakaian kecuali pakaian untuk menutupi pusar dengan lututnya saja, ya, maka kembali kepada hadis sebelumnya, apabila pakaiannya sempit tidak mencukupi, maka cukup digunakan sarung saja. Dan sholat dalam keadaan seperti itu membiarkan pundaknya terbuka. Baik. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, yang tidak perlu dijelaskan. Kemudian kata beliau bahwa hadis dalilun ala annahu idza kana ats-tsawbu wasi'an fa'ala al-musalli ay yaltahif bihi. Hadis ini dalil bahwa apabila, ya, kain atau pakaian seseorang itu luas, maka wajib atas orang yang sholat itu untuk ayyaltahif bihi, itu menggunakannya untuk sarung sekaligus untuk selendang menutupi pundaknya. Fayughatti bihi minal mankibaini ila ma tahta rukbataini. Maka dengan pakaian yang luas ini dia menutupi kedua pundaknya sampai apa yang ada di bawah kedua lututnya. Li'annahu wajada sutrah kamilah, karena dia memiliki, ya, penutup yang sempurna. Artinya dia bisa, ya, dia mendapati sesuatu yang bisa menutup keduanya. Amma in kana thawbu dayyiqan, adapun kalau pakaiannya sempit, ya, la yakfi sitra kullil badani, yang tidak mencukupi untuk menutup sebuah badannya, falyastur bihi al-awrah al-wajib sitraha, maka hendaknya dia menutupi aurat yang wajib untuk ditutupi saja, yaitu antara pusar dengan lutut. Wa hiya minas surra ila rukbah, yaitu dari pusar sampai lutut. Wa hadza yadullu ala jawazi shalah fi thawbil wahid, dan ini dalil yang menunjukkan bahwa boleh kita sholat menggunakan satu pakaian, itu untuk menutupi pusar dengan lutut saja, ya, pundaknya terbuka, bahkan dadanya terbuka, tidak apa-apa. Kalau memang dia tidak punya pakaian selain itu, ya, karena saat itu zaman dimuliakan oleh para sahabat itu banyak yang miskin, ya, para sahabat itu banyak yang miskin, ya, sehingga mereka tidak memiliki sarung kecuali satu saja. Ya, tidak memiliki sarung kecuali satu saja. Bahkan tidak jarang, ya, satu sarung itu dipakai untuk istrinya juga berdua.
ya, dia pakai untuk istrinya saja. Ini luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi para sahabat itu tidak, ya artinya mereka tidak terlalu tergiur dengan yang namanya ya dunia, ya sehingga mereka tidak merasa susah dengan kehidupan yang seperti itu. Baik. Jadi boleh sholat menggunakan satu pakaian. Ya, qala Ibnu Rushd, berkata Imam Ibnu Rushd, ya di dalam kitabnya di dalam Bidayatul Mujtahid, ya, wa Nihayatul Muqtasid, ya Ibnu Rushd, beliau mengatakan ittafaqu ala annahu yujzi'ur rajul, ya, min al-libasi fi sholati thawbal wahid. Ya, para ulama telah sepakat bahwa seseorang itu dibolehkan ya memakai dari pakaiannya di dalam sholat athawbal wahid, ya satu kain, yaitu satu pakaian. Artinya boleh ya mencukupi ya sholat dengan satu kain. Baik. Kemudian faedah selanjutnya bahwa al-haditsu dalilun ala wujubi sitril aurati fi shalah. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa wajib menutupi aurat di dalam salat. Fayasturu dzalika bil izar aw bis sarawil, maka dia menutup auratnya itu dengan sarung atau dengan celana. Ya, tentu celana ini dimaksud bukan celana yang ketat, ya. Ya, menggunakan celana yang ketat di dalam salat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, dan kalau celananya itu longgar tapi tipis sehingga terbayang, ini bisa membatalkan sholatnya. Ini bisa membatalkan sholatnya. Ya, sampai ada yang sholat ya pakai jubah putih. Ya, itu saya pernah lihat, ya, pakai jubah putih. Ya, namanya jubah putih, dia tidak pakai cadar, cuma pakai cadar dalam saya di dalam. Ya, akhirnya kelihatan dia jalan kemana-mana kelihatan, apalagi ketika dia sujud rukuk, luar biasa. Ya, kelihatan. Jadi dia sholat pakai jubah putih, dalam saya di dalam. Ya, harusnya pakai celana yang menutupi supaya, karena pakaian putih itu ya walaupun dia disunnahkan ya, tapi jangan juga yang ya terbayang seperti itu. Ya, apalagi dia di dalam hanya pakai singlet, ya kemudian pakai celana dalam, ya tidak ada. Baik. Ya, kalau ketat ini makruh, ya. Ketat tebal makruh. Seperti dari celana Levi's itu ketat, ya, kalau ketat maka itu tidak boleh. Tapi kalau lebar tidak longgar, ya makanya insyaallah dia dibolehkan. Liqauli, berdasarkan sabda Nabi, wa in kana dayyikan fattazir bih. Kalau pakaian itu sempit maka bersarunglah dengannya. Artinya gunakan untuk menutupi aurat yang bagian bawah, yaitu pusar dengan lutut. Fa in kana indahu si'ah, ya, atau sa'ah, apabila dia memiliki kelonggaran, artinya kelonggaran rezeki, ya bisa beli pakaian, maka fal masyru'u an yughatti atiqai, maka yang disyariatkan adalah dia harus menutupi atiqai, kedua pundaknya. Ya, wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi sitril atiqaini aw ahaduhuma ala qaulaini. Dan para ulama telah berselisih, berbeda pendapat tentang hukum menutupi kedua pundak, ya, aw ahadihima, atau salah satu dari keduanya, ala qaulaini. Ya, itu ada dua pendapat. Berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wujubu sitril atiqaini fi shalah in kana qadiran. Wajib menutup kedua pundak di dalam salat kalau mampu. Ya, kalau mampu. Artinya kalau tidak mampu, ya maka tidak apa-apa dia salat dalam keadaan kedua pundaknya itu tersingkap. Wa huwa qaulu al-Imam Ahmad, ini pendapat Imam Ahmad, Ibnul Munzir, ya, dan jamaah minas salaf, itu satu kelompok dari as-salaf. Wa huwa zahiru sani'il Bukhari, dan ini yang zahir dari perbuatan Imam Bukhari ketika menulis bab-bab di dalam
Sahih Bukhari, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Wa huwa ikhtiyaru Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan dia juga pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Itu bahwa menutup kedua pundak itu wajib apabila mampu. Artinya kalau tidak mampu maka tidak wajib. Wastadallu bi hadits Abi Hurairah, mereka berdalilkan di hadis Abu Hurairah, dan di dalamnya terdapat larangan anis salati fi thawbil wahid, di dalam terdapat larangan ya memakai satu pakaian yang tidak ada di atas pundaknya sesuatu pun dari kain, ya. Jadi mereka berpendapat di hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, hadis yang kelima, ya. Karena Nabi melarang salat dalam keadaan tidak ada di pundaknya kain. Baik. Namun Imam Ahmad, ya, ada satu riwayat dari beliau bahwa yajuzu tarku sitril atiq fil nafl, bahwa boleh meninggalkan untuk menutup kedua pundak, maksudnya membiarkan kedua pundak terbuka itu boleh dalam salat sunnah, ya. Li'anna an-nafla mabnahu 'ala takhfif, karena salat sunnah itu dibangun di atas kemudahan, artinya diringankan, ya. Oleh karena itulah yusami'u fihi bitarkil qiyami wal istiqbal fi hali sirihi. Oleh karena itulah diizinkan bagi seseorang untuk meninggalkan berdiri di dalam salat sunnah, artinya boleh duduk walaupun dia mampu untuk berdiri. Dan dalam salat safar, kalau dia safar dia boleh salat sunnah walaupun ya kendaraannya di atas kendaraan dia kendaraannya tidak menghadap kiblat, boleh. Ini keringanan dalam salat sunnah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, la yajibu sitrul atiqaini fi shalah. Ya, tidak wajib menutup kedua pundak di dalam salat, bal huwa mustahab, bahkan dia pendapat yang sunnah, mustahab, disukai. Ya. Wal wajib sitrul aurah, yang wajib hanyalah menutup aurat. Wa hadza qaulu Malik wa Syafi'i, ya, wa ashabir ra'yi. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan ashabir ra'yi, itu Zahiriyah. Wa azahu an-Nawawi lil jumhur, dan al-Imam An-Nawawi menisbahkan pendapat ini kepada mayoritas ulama. Wastadallu bin nass wal qiyas, dan mereka berdalilkan dengan nas, itu dalil, dan qiyas. Ya, dalil dan qiyas. Adapun nasnya diriwayatkan oleh Muhammad ibnul Munkadir. Dia mengatakan raaitu Jabir, ya, ibnu Abdullah, saya pernah melihat Jabir bin Abdullah yusalli fi thawbin wahidin. Beliau salat menggunakan satu pakaian. Wa qala, dan dia mengatakan raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin. Saya pernah melihat Nabi salat dengan satu pakaian. Maksudnya satu pakaian itu tidak menutupi pundaknya, hanya menutupi pusar dengan lututnya. Wa ma warada an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan apa dalil yang datang dari Abu Hurairah, ya, di mana beliau mengatakan qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu 'anis shalah, lalu dia bertanya tentang salat fi thawbil wahid, menggunakan satu pakaian. Maka dia mengatakan awa kullukum yajidu thawbaini, ya, apakah tiap-tiap kalian mendapati dua pakaian? Ya, artinya tidak setiap orang itu punya dua pakaian. Bahkan ada dan banyak yang memiliki hanya satu pakaian, maka boleh menggunakan satu pakaian, ya, seperti itu. Kemudian dalil qiyasnya kita ringkas, annal atiqaini laisa bi aurah, bahwa dua pundak itu bukan aurat, fa asbaha baqiyatal badan, maka dua pundak ini itu diserupakan dengan badan yang lainnya yang bukan termasuk aurat. Ya, namun kata penulis wal qaulu bi wujubi sitril atiq, pendapat yang mengatakan wajibnya menutup kedua pundak, ya, au ba'dihi, atau sebagiannya fi shalat, dalam salat, ya, intayassara, kalau itu memudahkan dia untuk melakukannya, qaulun qawi, inilah pendapat yang kuat. Oleh pendapat yang kuat adalah pendapat
yang mengatakan bahwa wajib menutup kedua pundak di dalam sholat kalau seseorang punya pakaian yang bisa dia tutupi. Kalau tidak punya kecuali satu saja, celana saja, sarung saja, tidak bisa menutupi pundaknya, maka silakan dia sholat dalam keadaan seperti itu. Kalau memang tidak ada pakaian. Tapi kalau ada yang dia bisa gunakan, ya maka dia wajib untuk menutupinya. Ya wajib untuk menutupinya. Dan tidak harus minjam. Misalnya ada orang yang dia punya sarung saja, tidak punya baju untuk menutupi pundaknya, tapi tetangganya punya banyak pakaian. Apakah dia harus minjam? Dia harus minjam. Ya, sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, karena dia tidak mampu dalam kondisi tersebut. Ya. Wal haqqu anna hadits Jabir, maka yang benar bahwa hadis Jabir alladzi ma'ana tajtami'u bihi al-adillah wa huwa anna al-qadir ala sitr al-atiqaini ya atau ahadihima yajibu alaihi dzalik. Ya, bahwa hadis Jabir yang bersama kita itu mengumpulkan dalil-dalil. Itu bahwa orang yang mampu untuk menutup kedua pundaknya atau salah satu dari keduanya wajib atasnya untuk melakukan hal itu. Ya, wal ajiz yaktasir ala sitril aurah. Adapun yang tidak mampu maka dia cukup menutup auratnya saja, yaitu antara pusar sampai lutut. Ya. Baik. Kalau dia mengatakan innal mankib, bahwa bahu itu, pundak itu bukan aurat, fa kaifa taquluna bisitri? Bagaimana Anda berpendapat bahwa dia harus ditutupi juga? Iya. Maka ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, panjang sini saya singkat saja bahwa intinya ya bahwa berbeda aurat di dalam solat dengan aurat di luar solat. Ya, beda. Aurat di dalam solat, aurat di luar solat. Ya, aurat di luar solat itu berkaitan dengan pandangan. Maka seorang wanita apabila ya ada memungkinkan dia untuk dilihat auratnya oleh laki-laki, maka dia wajib untuk menutupinya. Ya, tapi apabila tidak ada maka dia tidak harus menutupinya. Misalnya yang ada cuma suaminya atau orang yang ya boleh melihat auratnya, maka tidak apa-apa dia membukanya. Adapun di dalam sholat itu ada aurat yang harus dia tutupi, walaupun dia sholat di tempat yang gelap sendirian di situ. Ya. Jadi jangan mengatakan tidak ada yang lihat saya mau pakai saya mau sholat pakai celana pendek saja. Tidak ada yang lihat. Ya beda mas ya. Aurat di dalam sholat harus ditutupi, walaupun Anda sholat di depan suami, ya walaupun Anda sholat di depan wanita yang tidak ada laki-laki di situ, Anda tetap harus pakai jilbab. Ya, tetap dianjurkan untuk menutupi tangannya. Ya. Baik, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini, jamaah dimuliakan oleh Allah karena waktu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.